Tanggal pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif masih menjadi perdebatan. KPU bersedia mengikuti usulan pemerintah dengan syarat pelaksanaan pilkada diundur. Di tengah alotnya penentuan hari pemungutan suara pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum mengajukan opsi baru. KPU nyatakan bersedia mengikuti usulan pemerintah untuk menggelar pemilu pada 15 Mei 2024. Tetapi dengan syarat, gelaran pemungutan suara pilkada serentak nasional dilaksanakan pada 19 Februari 2025. Namun untuk itu, Undang-Undang Pilkada khususnya yang mengatur jadwal pilkada serentak pada November 2024 harus direvisi. Sedianya hasil rapat konsinyering itu dibahas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Rabu kemarin. Namun rapat ditunda karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berhalangan hadir. Sementara DPR sudah akan memasuki masa reses sekitar 4 pekan ke depan. KPU menegaskan pihaknya terbuka dengan opsi lainnya, asal ada syarat kecukupan waktu bagi tiap tahapan pemilu yang dilaksanakan. KPU tak ingin sengketa yang berlarut-larut dan gugurnya petugas di lapangan kembali terjadi. Lantas, jika nantinya pilkada diundur, siapakah yang akan diuntungkan? Apa untung dan rugi penundaan pilkada serentak? Kita akan membahasnya bersama anggota KPU Pramono Ubaid dan Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi Nasdem Saan Mustafa. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Latif. Terima kasih sudah bergabung di Yunus Prime. Ini Kang Saan lagi mau ke Bali, berhenti di jalan untuk tampil bersama kita di sini. Terima kasih Kang. Oke, saya ke Mas Pram dulu. Mas Pram, rapatnya tidak jadi, tapi kemudian ada keluar pernyataan akan mengundur pilkada. Gimana ceritanya ini? Jadi sebenarnya itu bukan pernyataan baru ya dari KPU, itu kan sebenarnya dalam rapat-rapat konsinyering sebelumnya, baik Sabtu Minggu yang lalu di Sentul maupun Selasa yang lalu di Jakarta, sebenarnya opsi-opsi itu sudah kita mulai suarakan gitu. Cuma kan kita mengetahui bahwa rapat konsinyering itu bukan rapat resmi pengambilan keputusan. Dia tidak ada di dalam regulasi resmi begitu, sehingga usulan resmi itu awalnya mau kita sampaikan di forum RDP. Tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru sama sekali, baik bagi pemerintah maupun bagi teman-teman di DPR. Demikian, Mas. Apa prasyaratnya harus diundur? Apakah kalau pelaksanaannya bulan Mei, atau kalau ternyata pemerintah menyetujui bulan Februari Pilpres dan Pileknya, kemudian pelaksanaan pilkada itu tetap bisa di 2024? Sebenarnya bagi KPU tidak terlalu terpaku pada tanggal sebenarnya, gitu ya. Jadi pada prinsipnya bagi KPU itu kan kita sebagai pelaksana undang-undang, kita membaca berbagai pasal-pasal, ayat-ayat yang ada di undang-undang, lalu kemudian kita turunkan di dalam rancangan tahapan kita. Nah, dari berbagai simulasi yang kami susun itu memang diperlukan waktu yang cukup, sehingga antara pemilu nasional dan pilkada serentak itu harus ada jeda waktu yang memang agak panjang, sehingga tahapan-tahapan pemilu itu harus sudah selesai sepenuhnya, baru kemudian proses pilkada bisa dilaksanakan, terutama pada proses pencalonan pilkada, karena kita tahu bahwa syarat pencalonan di dalam pilkada itu baik perolehan suara maupun kursi itu didasarkan pada hasil pemilu 2024, sehingga hasil pemilunya harus diketahui dulu sampai final, selesai di Mahkamah Konstitusi, baru bisa dilakukan proses pencalonan untuk pilkada. Kami tidak terpaku pada tanggal ya, tetapi asal prasyarat-prasyarat itu terpenuhi, kita sangat terbuka. Oke, baik. Kang Saan, bagi DPR secara umum dan bagi Nasdem secara khusus, pengunduran pilkada serentak ini untung apa rugi?
Ya sebenarnya kita tidak dalam konteks itu ya, karena bagi partai sendiri tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan ketika apakah pilkada tetap di bulan November 2024 ataupun misalnya bergeser ke bulan Februari di tahun 2025. Itu kita tidak dalam posisi menghitung untung ruginya. Kapanpun misalnya pilkada dilakukan, itu kan tetap bahwa partai harus siap. Nah, yang menjadi concern kita ya, atau kami misalnya di partai, khususnya di Partai Nasdem maupun di Komisi 2, ketika terkait dengan soal penetapan waktu pelaksanaan pemilu nasional, itu kan ada beberapa pertimbangan. Saya juga memahami terkait dengan soal pertimbangan penyelenggara pemilu dalam ini KPU. Karena di 2024 ini berkaca dari 2019 yang lalu, bahwa beban waktu belum ada pilkada serentak di tahun yang sama saja beban kerja dia berat. Ya. Nah, banyak contohnya. Ditambah di 2024 ada pilkada, jadi selain beban berat, berarti tingkat kerumitannya pun menjadi lebih tinggi karena dalam satu waktu yang sama. Ya. Kita pahami itu. Tapi saya juga memahami apa yang menjadi keinginan pemerintah terkait dengan tanggal 15. Kenapa saya pahami? Karena situasi kita ini kan masih ada dalam suasana pandemi. Yeah. Kita belum tahu nanti di 2022 pandemi ini apakah akan semakin turun, landai, atau justru kita nggak bisa prediksi. Yang kedua juga kita kan dalam proses melakukan recovery, di mana dampak dari pandemi ini kan semua sektor itu kan berdampak fatal, perlu recovery. Nah, untuk melakukan dua hal, penanganan COVID maupun recovery, itu kan membutuhkan konsentrasi yang penuh. Nah, kalau tahun politiknya itu lebih awal, misalnya Februari, maka tahapan pemilu itu dimulai bulan Juni 2022. Nah, ditarik ke belakangnya itu. Ditarik ke depannya, kalau misalnya Februari itu pemilu, pelantikan presiden 20 Oktober, maka masa transisi ini kan terlalu lama. Ya. Nah, ini juga akan mengganggu efektivitas dan konsentrasi penanganan COVID dan melakukan proses recovery dari dampak pandemi. Baik. Nah, dua hal ini juga menjadi pertimbangan kami. Maka kenapa misalnya Nasdem mengusulkan, walaupun ini kewenangan dari KPU menentukan jadwal, tapi ini bisa dikomunikasikan, itu 15 Mei. Nah, coba di antara 15 Mei dan 27 November, bisa enggak penyelenggara dengan pemerintah itu melakukan efisiensi tahapan, Mas Latif? Jadi, apa saya katakan efisiensi tahapan, kan yang krusial itu kan 15 Mei menuju 27 November. Nah, di antara rentang waktu ini, ada nggak yang bisa diefisienkan tahapan? Pemerintah dan penyelenggara simulasikan lebih detail, lebih mikro. Misalnya saya contohkan rekapitulasi suara, 30 hari, bisa nggak diefisienkan? PHPU di Mahkamah Konstitusi 85 hari. Nah, bisa nggak DPR, penyelenggara, pemerintah konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi? Bukan mengintervensi Mahkamah Konstitusi, tapi kita konsultasi terkait dengan waktu untuk bisa lebih cepat. Karena lebih cepat hasil pemilu diketahui akan jauh lebih baik juga kan. Nah, yang kedua, efisiensi di pilkada kampanyenya bisa nggak diefisienkan? Nah, kalau itu bisa diefisienkan, 27 bisa. Nah, kalau seandainya setelah diinikan nggak bisa dan sebagainya, opsi Pak Pram mungkin bisa dipertimbangkan menggeser pilkadanya, karena itu bisa dilakukan sebenarnya. Kalau digeser ke 2025, keserentakannya itu melanggar konstitusi enggak? Sebenarnya kan gini, kita juga pernah melakukan, itu kan di undang-undang ya, bukan diatur di undang-undang dasar. Ini kan di undang-undang pilkada, dilakukan di 2024. Dan ini kan undang-undangnya kan berbeda. Undang-undang pemilu tersendiri, undang-undang pilkada tersendiri kan gitu kan. Ini dua hal yang berbeda, cuman dilakukan di tahun yang sama. Jadi kalau misalnya yang satu digeser, itu sebenarnya nggak menyalahi undang-undang dasar. Tinggal tadi
bukan revisi, mungkin perpu jawabannya kan. Sama dengan dulu 2020 kita ada pilkada di September, tapi karena pandemi kita geser ke Desember, itu kan melakukan perpu. Ini pun cuma menggeser ini aja kan bulan. Dari November 2024 digeser ke Februari. Itu bisa. Tapi ini opsi ini jangan dimunculkan dulu. Efisienkan dulu tahapan 2 ini kan gitu. Saya ke Mas Pram. Mas Pram, bisakah diefisiensikan seperti usulan Kang Saan tadi? Iya, sebenarnya kan titik krusialnya itu sebagaimana disampaikan Kang Saan, pasca hari pemungutan suara itu kan ada, kalau terkait dengan pemilunya ya, itu kan ada 2 hal. Tadi Kang Saan menyebut dengan tepat sekali. 1, rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Itu memang di undang-undang dinyatakan paling lama diselesaikan dalam waktu 35 hari. Gitu. Jadi memang bunyi undang-undangnya begitu. Lalu kemudian yang kedua adalah sengketa hasil di MK, di Mahkamah Konstitusi. Yang undang-undang sayangnya memang tidak mengatur batasan waktunya terkait dengan sengketa hasil di MK untuk pileg. Kalau untuk pilpres memang diatur maksimal 14 hari. Kalau untuk pilkada juga diatur dengan tegas itu 45 hari kerja. Nah, untuk pileg ini yang memang tidak diatur sehingga MK mengaturnya menjadi di peraturan MK-nya menjadi 85 hari kalender. Gitu. Jadi ini memang titik krusialnya ada di situ. Bagi KPU, tentu yang bisa kami lakukan adalah mengurangi alokasi waktu yang dimiliki oleh KPU. Tetapi itu memang tantangannya berat. Dan waktu yang sempit itu akan bisa berdampak seperti pemilu yang lalu, banyaknya korban di petugas TPS? Sebenarnya meninggalnya petugas kita itu kan lebih karena beban pekerjaan sebelum beberapa hari sebelum hari H sampai hari H dan hari berikutnya, karena beban pekerjaan di situ kan memang berat sekali. Nah, masalahnya kalau dengan simulasi yang normal dari pemungutan suara pemilunya itu Mei, lalu pilkadanya itu November, 27 November, maka pada hari pemungutan suara itu juga selain teman-teman kita itu melakukan proses pemungutan suara, itu proses untuk pencalonan pilkada dari jalur perseorangan juga sudah berjalan gitu. Itu jika situasi normal ya, belum melakukan rekayasa-rekayasa sebagaimana diusulkan oleh Kang Saan tadi. Baik, Kang Saan, kalau sekiranya diundur lagi menjadi Februari 2025, sementara dari 2022 sudah ada 101 daerah yang diisi oleh PLT. Kepanjangan nggak sih PLT ini menjabat hampir setengah dari masa jabatan kepala daerah terpilih? Ya, sebenarnya itu yang pernah dulu sebelum polemik ini kan pernah kita antisipasi ya dengan lewat termasuk Nasdem ya, revisi undang-undang pilkada itu kan kita ingin istilah kita normalisasi kan, karena memang ada penjabat yang memang hampir setengah dari masa jabatan resmi ya, jadi dari 5 tahun 2 tahun setengah kan, tapi kan ini sudah kita sepakati bersama nggak ada revisi, apapun yang sudah diputuskan ya tinggal jalani saja. Nah sekarang kan kita mencari ikhtiar politik yang paling bermaslahat buat semua. Jadi saya juga memahami tentang KPU yang diberi kewenangan, memahami juga tingkat kemandirian KPU. Saya sebagai anggota DPR ya, kita yang memberikan regulasi kewenangan kepada KPU, tentu saya pahami sekali itu ya, kewenangan yang dimiliki KPU. Walaupun dikonsultasikan ke DPR sama pemerintah. Tapi dalam konteks untuk istilahnya kebaikan bersama untuk kepentingan bangsa dan juga masyarakat kita ke depan, kan kalau misalnya dikompromikan itu kan lebih baik. Kenapa misalnya Komisi 2 juga tidak memaksakan hari Rabu yang lalu tanggal 6 kita putuskan, bisa saja Komisi 2 putuskan pelaksanaan pemilu di tanggal 6. Tapi kalau suasananya masih berbeda, KPU masih berbeda dengan pemerintah, di antara fraksi juga berbeda, masa sih untuk agenda nasional bersama, agenda politik, anggota demokrasi bersama diputuskan tidak utuh kan gitu. Kita ingin ini agenda bersama, mari kita putuskan bersama-sama secara arif dan bijak kan gitu kan, supaya
kesemuanya enak ke depannya kan. Baik. Jadi kalaupun Itu, Mas nanti misalnya siapa yang akan ditunjuk menjadi penjabat itu tidak ada untung ruginya bagi Partai Nasdem. Menurut saya nggak ada lah, Baik. nggak ada yang dampak langsung karena kita juga kita berharap bahwa nanti penjabatnya itu ya tetap independen, tetap netral, menjaga netralitas, independensi dan kredibel, dan tentu itu bisa kita harus kita pastikan itu. Tapi secara politik penjabat sekali lagi bagi Nasdem tidak terlalu persoalan. Dan kita tidak melihat bahwa nanti ini akan merugikan Nasdem atau menguntungkan Nasdem, kita nggak di situ. Tapi kita ingin bahwa agenda politik, agenda demokrasi ini kita bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan berkualitas, sehingga output ke depannya itu bisa memberikan kebaikan buat bangsa dan juga buat rakyat. Itu aja sebenarnya concern kita hari ini. Mas Pram, mencari titik temu antara KPU dan pemerintah dalam hal jadwal ini akan seperti apa? Sebenarnya kan KPU sudah membuka ruang untuk berkomunikasi. KPU awalnya hanya memberi satu pilihan 21 Februari, itu kan juga hasil dari diskusi dengan pemerintah dan DPR. Lalu ketika pemerintah mengajukan usul baru, itu kan semuanya terkaget-kaget gitu. Partai-partai politik aja yang awalnya sudah sepakat kan juga terbelah akhirnya begitu. Lalu kemudian KPU kan juga melakukan simulasi-simulasi, exercise terkait dengan pilihan-pilihan yang ada, di mana yang bisa diringkas, di mana yang memang bunyi undang-undang memang harus dipenuhi, begitu ya. Kami sangat terbuka untuk membuka opsi-opsi itu. Pada prinsipnya yang penting bagi kita adalah tahapan-tahapan pemilu bisa dijalankan dengan baik oleh penyelenggara, tidak terjadi penumpukan beban yang terlalu berat. Sementara di sisi lain tahapan pencalonan pilkada itu tidak terhambat, terganjal oleh proses sengketa di MK yang berlarut-larut. Oke, Mas Pram, Kang Saan, kita cari yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Selamat malam.